Prestasi Yesusmu itu apa? Yesusku nggak Bentuknya sekolah, itu jadi dia seperti bukan apa murid coba? berprestasi. Prestasi Yesusmu itu apa? Yesusku nggak Bentuknya sekolah, itu jadi dia seperti apa bukan coba? murid berprestasi. Ya katanya Tuhan kan bisa menciptakan semuanya. Coba Loh, apa kau tuh? kan nanyanya prestasi. Cobalah, apalah prestasi si Muhammad, sementara dia buta huruf. Banyak. Apa emang ini sekolah? Sampai kau bilang dia Saya prestasinya. tanya. Iya, dia nggak anak sekolah, jadi nggak ada lah prestasinya. Ya Yang kau katanya kiranya dia Tuhan. murid. Masa Tuhan berprestasi? Yang setahu saya murid yang berprestasi. Mana Tuhan berprestasi? Banyak kali tingkah kau berprestasi kau bilang. Coba apalah prestasi Allahmu kalau gitu? Saya tanya dulu kamu. Jawab dulu. Ya nggak ada. Kalau prestasi tuh nggak ada kan Tuhan Ya, saya nggak ciptaannya sekolah. itu apa? Itu bukan prestasi lah. Masa Ya, Tuhan ciptaannya itu berprestasi? apa? Alam semesta ini. Alam semesta. Iya, manusia. Iya dong, langit. semua. Segala sesuatu. Yesus lahir sudah di dunia apa belum? Sebelum lahir dia telah ada, sebelum segala Di zaman. mana? Apanya? Lahirnya itu di mana? Kemanusiaannya. Kemanusiaannya itu memang lahir dari perawan Maria. Kalau keilahiannya, dia ada di dalam Bapa, dalam kekekalan. Kalau Allahmu kenapa dia baru ada abad 7? Abad kelima kemana dia? Ada buktinya. Mana Allahmu ada nggak abad kelima? Ada buktinya kamu bisa kayak gitu. Adalah buktinya kan Islam baru ada abad 7. Memang kau kira Islam dari abad berapa? Coba buktinya dulu. Coba satu Keluarkan bangsa yang argumen sudah menyembah dong. Allahmu dengan agama Islam itu mana? Abad 5 lah, di mana dia di abad 5? Ada nggak yang nyembah dia? Ada. Bangsa mana lah yang udah beragama Islam abad 5? Islam pertama aja Muhammad. Cemana ceritanya? Ada itu di dalam Quranmu. Aku adalah Muslim pertama. Itu Nabi kau. Nabi kau itu pertama kali Islam. Makanya saya tanya, di abad kelima kemana Allah? Abad ke-6 kemana? Abad ke-4 kemana? Kenapa nggak ada satupun yang menyembah dia? Kata siapa tidak ada yang menyembah dia? Loh, siapa yang beragama Islam? Kau carilah satu Memang bangsa harus yang beragama beragama Islam. Loh, memangnya Allah mau bawa Itu agama harus apa? beragama Islam. Saya tanya, emangnya Allah mau nggak bawa agama apa? Kalau nggak Islam? Hah? Hah? Memangnya apa agama Allahmu yang dia bawa kalau nggak Islam? Ada agama lain? Hah? Menciptakan Ada. agama apa aja dia? Coba. Ada. Apalah? Coba. Apa? Ada, tapi nggak bisa kau bilang. Sebutkanlah. Santai dong. Hah? Siapa yang agama Islam? Santai. Kau jawab aja kok santai-santai. Jawab Dubai gitu kek. Santai. Emang ada bangsa santai? Baru dengar aku ada bahasa santai. Santai yang udah beragama Islam abad 5. Woi, jawabannya santai. Baru tahu aku ada agama santai. Abad kelima agama santai. Kurang ajar. Jadi agama apalah di abad kelima? Hah? Kalau memang udah ada, agama apa lagi? Ih, lari dia. Si bocah rangga. Lah kan dia yang jawab kan. Agama apalah selain Islam? Santai katanya. Itulah agama dia. Aduh, jangan ngomong kosong lah di roomku ini. Sate kambing. Halo, Kolikul. Assalamualaikum. Halo.
Ya, Islam Kristen Waalaikumsalam. bang. Islam. Islam lah ya. Oh, kok ngopi bang? Cepet kali kok ngopi bang. Udah ngantuk kau? Janganlah ngopi. Is. Halo. Halo. Ya, ada yang mau ditanya bang? Halo. Iya, halo. Oh, Ada udah yang kedengaran. ditanya bang? Adanya suaraku atau enggak sih? Ada. Ada. Apa yang mau ditanya bang? Aku tanya apa ya? Sejak tahun berapa Yesus disembah ya? Kemanusiaannya. Iya. Abad pertama. Abad pertama tepatnya pada tahun berapa? Tahun 33. Sebelumnya gak disembah dia. Sebelumnya disembah, tetapi tidak dalam kemanusiaannya, dalam keilahiannya. Yang nyembah siapa? Semua manusia, ini seluruh keturunan Adam sampai kepada Musa, sampai kepada bangsa Israel yang sekarang ini, ya. Tapi yang bukan rabbinik, itu semua menyembah kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Terus ketika Isa masih bayi, adakah yang menyembah dia? Ada 3 orang majus itu, tercatat itu di dalam Alkitab. Raja itu, Orang Majusi? Ya, Gaspar, Melchior dan Baltazar. Raja itu. Udah disembah dia begitu lahir. Para gembala. Terus dari mana dia tahu kalau dia Tuhan? Kan masih bayi. Dia Tuhan, sebelum dia mengambil kodrat manusia, dia telah Tuhan. Ya, dia maha mengetahui. Dalam keilahiannya, dia kan tidak berubah jadi manusia. Dalam keilahiannya, dia tetap maha tahu. Karena dia adalah Allah. Ada khobar dari mana? Ada kabar dari mana kalau dia itu Tuhan pas waktu bayi? Gabriel yang menyampaikannya kepada Maria. Di dalam Lukas 42 dikatakan Terus demikian. apakah Maria menyebarkan ajaran itu? Maria itu bukan laki-laki yang diperintahkan untuk menjadi rasul, yang diutus oleh Yesus itu 11 muridnya, 1 murid khusus dan 70 murid lainnya. Itu tercatat di dalam Lukas 10, Maria Matius itu ibunya Yesus. 28, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kenapa? Itu kan Maria itu ibunya Yesus lah. Betul, ibu kemanusiaannya. Tetapi Oke. dalam keilahiannya dia adalah Kan Tuhannya Yesus- Maria. Kan Yesus tadi masih bayi, terus disembah kata kamu. Sudah disembah. Kabarnya dari Maria. Kabarnya Malaikat. kan dari Malaikat. ya kabarnya malaikat mengabarkan ke Maria, Kepada seluruh gembala dan kepada Maria. kepada seluruh gembala dan kepada, berarti yang mengajarkan pertama kali kekristenan itu Maria. Yang mengajarkan kekristenan Yesus lah. Iya. Yesus. Loh, kan dia masih bayi. Maria itu nggak Kan dia mengajar. Maria nggak mengajar karena dia bukan seorang pengajar. Perempuan itu Terus nggak boleh lah kok- mengajar. Lah terus kok dia disembah? Lah karena dia Allah. Yesusnya itu kok disembah Ya, gitu. karena dia Allah Kan yang masih- mengambil kodrat manusia. Keilahiannya Kan kan nggak masih kecil. Keilahiannya nggak kecil. Kemanusiaannya yang masih kecil kan dari tadi kan saya sudah katakan, ketika keilahiannya mengambil kodrat manusia, keilahiannya itu tidak berubah menjadi manusia sehingga dia mengecil. Oke. Keilahiannya tetap maha kuasa. Dalilnya Wahyu 1 ayat 8. Akulah firman Allah, ya, yang sudah ada. Ini berarti past imperfection, yang telah ada, yang ada, dan yang akan datang, dan yang maha kuasa. Baca aja tuh Wahyu 1 ayat 8. Oke. Itu oke kan. keilahiannya. Oke kan Yesus itu masih bayi kan. Terus itu tahu ada Tuhan Yesus itu sebelum-sebelumnya pada masa-masa sebelum Maryam ada itu tahu dari siapa? Ya Yahudi dia, kan? karena dia yang bertemu dengan Abraham, dia yang bertemu dengan Nuh, dia yang bertemu dengan Musa dalam berbagai rupa teofani. Bahkan dia kepada Abraham datang dalam rupa manusia.
Di dalam Kejadian 18, Tuhan menampakkan dirinya dalam bentuk tiga manusia. Itu Abraham sujud menyembahnya sampai ke tanah. Lalu ketemu dengan Musa, ketemu dengan Nuh, ketemu dengan Daniel, ketemu dengan Yesaya, bahkan bergulat dengan Yakub. Itu dia dalam rupa manusia. Jadi siapa yang sudah disembah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub? Ya Yesus. Dalam kodrat keilahiannya dengan berbagai teofani. Oke, tadi Mbak katakan bergulat dengan Yakub. Yakub menang nggak melawan Yesus? Menang. Berarti Yesus lemah. Berarti yang harus dituhankan Yakub lah. Tapi kan Yakub nggak bisa mencipta. Oke, sesuatu yang mencipta itu Ya, adalah jadi yang kalau kamu agung. bilang, sebentar, kalau kamu bilang bergulat siapa yang menang wajib dituhankan, kenapa Muhammad nggak kalian tuhankan? Dia kan menang perang terus. Tuhan kan ya? Maka terus dia. itulah. Nah, Maka ini itulah. definisimu. Sebentar. Jangan maka itulah. Ya, jadi kamu kalau mendefinisikan sesuatu yang lebih unggul dari Tuhan Yesus seolah-olah pantas dituhankan. Apalah keunggulan Allahmu sehingga dia pantas dituhankan? Sebutkan sama saya. Apalah keunggulan Allahmu? Apa yang sudah dia bisa lakukan? Bisakah dia menghidupkan Muhammad selama 3 hari dia mati tidak dikubur? Hah? Apa yang pantas menjadi acuan Allahmu itu dituhankan? Sebutkan sama saya. Ketimbang nurunin ayat. Saya hari ini bisa nurunin ayat. Apa? Oke, Apa? saya katakan. Hmm. Allahku adalah yang menciptakan Abraham, Musa, dan Yesusmu. Apakah Allahmu ketemu dengan Abraham? Dia tidak menampakkan wajahnya. Oke, kalau Allahmu yang menciptakan Abraham, siapa istri Abraham? Kalau memang Allahmu yang menciptakannya, Siti bisa Hajar nggak? dan Sarah. dalil di mana tertulis? Sarah. Di mana Sarah. tertulis? Di mana tertulis? Di Al-Quran lah. Oke, sebutin. Saya cek. Kalau ada, saya cek. Cari. Dengar ya, Siti apa tadi namanya? Siti apa? Masa Allah yang nggak tahu nama istri Ibrahim? Cari sampai dapat. Siti Aminah. Iya, kalau nggak baca Alkitab si penafsir itu mana tahu apa-apa dia. Pede kali kau. Apakah si tikus mati. Si tikus mati. Aduh Tuhan, aku ada lah yang typing ini. Si Surat tikus. Ibrahim. Ada Ibrahim surat berapa? Ibrahim ayat 37. Bacakan kalau ada nama Siti Hajar. Ibrahim ayat 37. Ya udah bacalah. Baca. Siti Aminah. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan keturunanku di lembah yang tidak mempunyai taman tanaman di dekat rumah Engkau yang dihormati ya Tuhan, demikian agar mereka melaksanakan sholat. Ini Ibrahim ayat 37. Yang mana? Mana bro? Kok tidak ada? Hah? Di mana bro? Jangan tebak-tebak si buah manggis. Salah tebak, kau menangis.
Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat Engkau, yang dihormati. Ya Tuhan, agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Itu Sitinya. itu cerita Mana? Ismail sama Siti Hajar. Mana orang itu cerita dayatnya kayak gitu kok? Terus kemana lah si Siti Hagar sama si Siti Sarah? Kalaulah memang Allahmu tahu, tidak mungkin dia tidak tahu nama istrinya. Ada lagi gambar susu siap lintas. Si tikus mati. Ada typingan Siti Marpau. Anjir ngakak anjir. Astaga Tuhan. Yang agak lain lah orang ini. Siap mencet. Mana lah Sitinya? Dia katanya menceritakan si Siti itu. Aduh Tuhan, ngaku-ngaku menciptakan Ibrahim. Nama bini Ibrahim udah gak tahu. Siti Kusnandar. Siapa bro? Siti Aduh. Wala, Siti Badriah. Oh, itu dijelaskan apa di dalam hadis Ibnu Abbas, Pak. Allah itu yang bilang. Hah? Ah? Nabi Siapa yang Muhammad. Hadis itu Nabi Muhammad yang bilang. Coba baca. Capek kali. Ditanya di Qur'annya kok melari ke hadis. Aduh Tuhan. Allah mau nggak nurunkan ayat? Si tilep. Mana di Quran? Kenapa kau lari ke hadis? Nggak sanggup rupanya Quranmu ini. Siti Amina. Kenapa? Allah mau lupa. Kemudian Ibrahim membawa Siti Hajar dan Ismail itu. Di mana itu tertulis? Di samping Baitullah. Di mana itu tertulis? Hadis apa? Hadis Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nomor? Cari istri Adam. Siti Rifa. Cari. Makanya ya, gini ya. Wahyu dari Allahmu itu Quran atau hadis? Quran. Nah, Allahmu pernah nggak ngasih tahu nama istrinya Ibrahim? Kalau Allahmu nggak ngasih tahu, kok pandai-pandaian? Kalian harusnya nyontek Alkitab biar dapat. Kalau kalian nengok Alkitab, kalian pasti ketemu itu. Kenapa? Karena Yesus itulah yang disembah oleh Abraham. Bahkan Yesus bilang, Abraham bapamu sudah melihat hari-hariku dan dia bersuka cita. Itu. Kalau Allahmu aja nggak tahu nama istrinya si Ibrahim, terus kau percaya dia nyiptain si Ibrahim? Pelaut. Bahkan ya Allahmu nggak tahu nama istrinya si Adam. Kau carilah di Quranmu kalau ada. Ngaku-ngaku. Ada referensinya kan ada hadis, Mbak. Itu kan diceritakan di Mana hadis. dikatakan Allah? Berimanlah kamu Apanya? kepada hadis. Kamu itu disuruh Allah beriman kepada kitab sebelumnya, bukan kitab sesudahnya. Hah? Kapan hari Allah mau bilang, wahai umatku, berimanlah kamu kepada kitab sesudah Quran. Disuruhnya beriman kepada kitab sebelumnya. Mana kitab Oke, sebelumnya? Aku mengimani Mari. Injil, Taurat, Mana Injilnya? Injil siapa? Zabur. Injil siapa? Terus kamu itu kan juga disuruh Injil untuk siapa? mengimani Al-Quran juga. Injil itu Injil siapa? Bible. Iya, kepada siapa itu? Yang kamu baca Allahmu. itu. Ini buatan gereja saya.
Kapan Oh, berarti hari? palsu Memang di sini itu, nggak ada bukan- Isa, bukan. nggak ada Isa di sini nggak ada Isa. Nggak Berarti ada Isa. palsu itu. Ya nggak apa-apa palsu. Yang penting kalian jangan nyontek kita palsu kami. Kalau kamu bilang palsu, terus apa kabar ini yang nggak ada nama istrinya Ibrahim, istrinya Adam? Ini lebih dari Oke. apa? Oke, Coba, kita kok nggak kita lengkap gitu bicara sih? Jangan, bicara ketuhanan aja. jangan lari. Pasti lari ke Tuhan. Kita Coba bicara ketuhanan aja. Selesaikan dulu klaim kau yang mengatakan apalah keunggulan Allahmu, katamu keunggulan Allahmu dia yang menciptakan Ibrahim. Kutanya satu, siapa istri Ibrahim? Nggak sanggup dia jawab, nggak unggul, Ya itu Siti terbukti. Hajar. nggak terbukti. Siti Hajar. Buktikan Siti di dalam Hajar. Quranmu. Lu Siti Hajar dari mana? Siti Hajar Dewantoro? Hah? Mana? Quranmu aja nggak ada kok. Gimana sekarang? Gak perlu malu. Kau mau nyontek? Kitab palsu kami. Udah kau bilang kitab kami palsu. Terus kau mau nyontek? Gini loh Kak. Atau malu? Tadi itu kan menjelaskan nggak menjelaskan detailnya juga dijelaskan di Surat hadis. Hud ayat 1, Quran itu diturunkan secara terperinci, jelas. Oh, kok enggak Tapi apa ya? Lu bacakan surat Hud ya. Penjelasannya Lu bacakan penjelasannya surat Hud juga ya. di Aku bacakan surat Hud ya. Jadi jangan kau sendiri menghina loh Quranmu. Quran itu nggak teliti, nggak terperinci. Ini kau baca kok ini. Tapi kenapa nggak ada nama istri Ibrahim? Nih, kau harus dengar nih surah Hud 1. Sesungguhnya. Mana dia? Surah Hudnya. Bentar dulu. Oh. Masa kau bilang gak terperinci? Kok kau hina Quran kau? Tunggu ya. Nih. Nih ya. Quran. Bentar. Nih. Surah Hud ayat 1. Bentar. baca Arabnya, Pak. Kau baca lah. Alif lam mim. Alif lam ra. Ya. Nih, kau pun harus dulu. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha teliti. Disusun dengan rapi dan dijelaskan secara terperinci. Mana istrinya Ibrahim? Oke, kan seperti ini, Pak. Al-Quran Tadi kau kan bilang, diturunkan. dengar ya, tadi ingat ya teman-teman 1,6K ya. Ih, apa ini? Tahu nggak? Tadi kau bilang kan, di Quran itu nggak dijelaskan secara terperinci. Tahu-tahu kau ludahin ini Quran kau bilang apa? Alif lam ra, entah apa udah artinya nih. Kitab yang Mungkin ayat-ayatnya saya disusun salah dengan bahasa, rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci. Kok Salah kau hina mengucapkan Quran? bahasa, salah mengucapkan. Seperti ini loh, Pak. Al-Quran itu kan diturunkan terus per ayat. Terus yang menjelaskan arti kata ayat-ayat ini Nabi Muhammad yang disebut hadis seperti itu. Mana dikatakan di sini? Mana dikatakan? Inilah alif lam ra. Apa ini alif lam ra? Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan di sisi Allah yang maha bijaksana, maha teliti. Mana ada dia ngomong? Dengan bantuan hadis dijelaskan Muhammad. Nggak dibilang. Ini loh, Pak. Istri Nabi kau tuh ada yang di Adam atas ini. Nabi kau. Istri Ibrahim ada di Di mana? surat Hajar
Ada. Surat Ibrahim. Hajar ayat berapa? 14:37. Hah? Ayat 14? Surat 14 ayat 37. Surat 14 ayat 37. Surat 14 ayat 37. Baca loh. Aku gak pegang HP 2, Mbak. Assalamualaikum. Astaga Tuhan. Kum'ang. Sini gue bukain. Sudah berapa? Loh ini kan tadi yang ku baca. Surat 14 itu surat Ibrahim. Kurang ajar kok brengsek. Udah kan ku baca itu. Surat Hajar ku bilang. Ku hajar kok nanti. Bangke. Surat Ibrahim. Surat Hajar ku bilang. Ku hajar kok nanti. Kok bisa kok nipu gitu sama aku? Gak ada otak kok. Capek kali aku nyari-nyari tadi. Tapi anakku. Maksudnya yang Siti Hajar, yang Siti Sarah Mana ada itu. surat Siti Hajar? Al-Hijr bang. yang- Al-Hijr. Hijr ada. Oh, Al-Hijr ayat 6 juga kasih. Oh, Mama, Oh. Oke. Mungkin Kasih mat. maksud abang ini Al-Hijr mungkin bang. Betul ya? Hijr ya, bukan Hajar. Ya bang, Siti Hajar. Ini. mana ada surat Siti Hajar? Ada hal lain. Ini kayaknya nih. Mana ada surat Siti Hajar seumur hidup aku membaca Al-Quran? Mereka berkata, Leparin kok. wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar gila. Ini bang, ini. Betul lah kau. Hajar loh. Hijir itu. Oh Hijir. Sorry. Iya, itu kan judul lagu Hijir, ini Hijir. lagunya. Rasanya enak. Betul lah kok bang. Besok-besok kok jangan bilang ya Ibrahim itu sama istrinya Ibrahim yang nyiptakan Allah. Allah aja nggak tahu. Nah, cuman menurut kau. Aduh, capek aku buka-buka surat Siti Hajar. Hajar nanti. Maksudnya yang penjelasan Siti Hajar itu yang surat 14 ayat 37 itu maksud saya, Mbak, tadi, Mbak. Surah 14:37. Udah itu aku baca Ibrahim bukan Siti Hajar. Yang tadi loh. Kan? Iya, surat Ibrahim. Aku tunjukkan lah mat, kau tunjukkan mat. Suruh biji mata dia yang menengok. Kita Kau yang baca ya. perkata aja tak ya? Perkata ya. Iya. Ibrahim Nah, 37. Ibrahim. jangan kau nyanyi kijir-kijir lagi kau. Lu. Kijir-kijir ini lagu. Alhamdulillah. Kita coba perkata ya. Surah Ibrahim 37. Nih, kita cek. Ya Tuhan kami, Rabbana, sesungguhnya aku nggak ada. Aku menempatkan dari anak cucu keturunanku di lembah, nggak ada Hawa. Tidak mempunyai tanaman. Di sisi dekat rumah Engkau Tanam-tanaman lagi. dihormati, ya Tuhan kami, agar mereka mendirikan, maka jadikanlah manusia pada mereka dan rezeki mereka. Mana bang? Wah, Agar mereka buah-buahan. Ada buah-buahan pula itu. Kau Itu tahu nggak ceritanya nama Nabi buah? Ibrahim meninggalkan Siti Kau Hajar tahu dan nggak? Ismail. Kau tahu nggak nama buah yang masuk di dalam Quran apa? coba tuh. Buah timun. Kesukaan Kau Mbak cari itu, aja. buah timun. Buah timun. Buah timun lah kesukaan kamu, Mbak. Masa di Quran ada nama buah timun? Gua baru tahu di Arab ada timun. Astaga, kau cari lah. Buah tin mungkin yang Masih di dimaksud- Al-Baqarah yang itu. dimaksud Masih dimaksud mungkin buah tin dan zaitun ada itu. di Al-Baqarah cari lah, Mat. Ada. Iya, Iya. yang buah tin sama zaitun ada emang di Al-Qur'an. Bukan tin, timun. Baturi sinin. Carilah di Al-Baqarah Ngaco, ada. ngaco kamu dia itu gak ada. Kalau ngaco aku ya, ada. Mana mau Mana? kamu tiap Tunjukin sama hari saya. aku baca Quran kok aku bilang pula. Kalau buka kan? Baqarah 61. Al-Baqarah masih ingat aku baca. Coba buka lah. Ya. Ijir. Taruh. Tidak hanya makan dengan satu macam makanan tubuhnya seperti Ada buah mentimun sama yang lain. Ada. Nih. Al-Baqarah 61 kan? Hah.
Nih. Oke. Ingatkah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu Oh iya, macam. minta makanan nih. Maka mohonlah kepada Tuhanmu. Untuk sayur mayur nanti. Dan kami timbulkan Bawang sendiri putih seperti- lagi. Nih, nanti Kacang. Mentimun, bawang putih, kacang adat, bawang merah. Kenapa nama Hajar nggak ada, nama Timun ada? Anjir receh banget anjir. Iya, ada. Ada ya. Kenapa Hajar nggak ada? Kenapa Timun ada, bawang putih ada, bawang merah ada, kacang ada, ada. Hah? Hah? Ketawa. Mentimun kan kamu yang beli biasanya, Pak. Mana nama si Hajar? Oke, balik lagi lah. Oh, Balik lagi lah. Kan bener kata Bang Meta, pura-pura lupa ingatan, nggak dengar gitu kan, entah kemana. Nanti nanya apa? Tritunggal, habis itu Paulus, apa lagi? Penyaliban. Ya udah. Udah naik lah, kau naik apa? Enggak nanya udah apa ya itu. Kok nyerah? Lagu lama itu. Penyalipan itu udah lagu lama. Oh, lagu lama. Aku cuman mau nanya ini tentang Nasrani. Tapi aku Mbak setuju yang ya. Anda tahu tentang Nasrani. Aku setuju ketika Tentang dia Nasrani. nggak ada Nasrani, kami nggak agama Nasrani. Aku setuju ketika dia bilang penyaliban itu lagu lama. Kenapa? Karena Allah sudah menggantikannya menjadi diserupakan. Ya, karena udah lagu lama, udahlah Enggak. lagu lama penyaliban, udahlah diserupakan lah biar agak baru gitu kan. Oh, enggak ini loh mau nanya Nasrani itu. Hah? Nasrani itu Mbak siapa? tahu tentang Nasrani? Nggak tahu. Tentang ya ajaran juga Nasrani. Coba jelaskan lah. Ya maksudnya itu juga pengikut Yesus loh. Oh bukan. Coba cari di Google Nasrani. coba, Nasrani itu orang-orang Nazaret, sekte dari Nazaret, makanya Nasrani. Iya sekte. Lah ya dikatakan Nasrani. Yang Anda tahu itu tentang Nasrani apa? Nggak tahu, karena dia bukan Tentang bukan Nazaret, kami. tentang Nazaret itu. Nazaret tentang itu nama Nazaret kota. apa ya? Iya, terus apa? Ya udah, cuman itu. itu kan sezaman dengan Nabi Isa juga kan, dengan Yesusmu itu kan sezaman kan. Wah. Siapa? Nazaret itu dari Oke, siapalah pemeluk agama Nasrani? Ya nggak tahu Apa? kan aku nanya. Loh, kamu aja nggak bukan tahu? nanya. Kamu aja nggak tahu? Ya, sekte Nasrani itu adalah penyakit sampar. Sesat. Kalau di dalam Alkitab kami itu disebut penyakit sampar. Nih, Oke, telah nyata kepada kami bahwa orang ini penyakit sampar, seseorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan bahwa dia adalah seorang tokoh dari sekte Nasrani. Ini sesat, Pak. sekte orang Nasrani. Itu penyakit sampar, udah dibilang. Terus, Bikin kacau dia. lagian nggak ada, pengikutnya nggak ada. Sampai detik ini siapa yang beragama Nasrani? Siapa Tuhannya orang Nasrani, coba? Saya pun nggak tahu. Berarti Nah, bukan- berarti Allahmu bukan itu nggak Kristus, tahu. Oh, bukan ajaran Kristus. bukan. Kalau yang mengikuti Kristus disebutnya Kristen, bukan Nasrani. Coba, kau pengikut siapa? Harusnya Aku agamamu pengikut- jangan Islam lah. Kan kau dari Mekah sana kan. Ininya Mau kan dikatakan agama apa? Islam. Islam itu dari mana sih? Dari Mekah kan? Ya awalnya dari situ. Ya harusnya nama imanmu itu Mekah Serani. Mekahisme. Atau Mekahuloh. Nah, jadi Islam. Mekah hulu. Kalau dalam Islam itu Nasrani orang-orang Yahudi juga sih. Dari golongan orang-orang Yahudi sih. Tapi pernah nggak Dari bro? dari keturunan Yahudi juga gitu maksudnya. Iya, tapi pernah nggak Allahmu atau nabimu menyebut Kristen gitu? Pernah nggak saya tanya?
Nggak ada di Qurannya, nggak ada Kristen. Hadis pun nggak ada. Gak ada, yang ada Nasrani cuman. Ya udah, berarti yang kalian tentang di situ adalah sekte tadi yang penyakit sampar di antara orang Yahudi lah. Berarti Allah memang nggak tahu apa-apa lah itu. Oke, katanya Mbak tadi apa namanya? Yesus Kristus udah disembah dari zaman dahulu, dari penciptaan. Terus yang disembah orang Yahudi sekarang apa? Allah. Agama Yahudi sekarang. Hmm. Yang disembah orang Yahudi sekarang yang di ratapan itu, tembok-tembok ratapan itu. Yang mereka sembah adalah Yesus. Mana Dalam buktinya dia keilahiannya. Dalam keilahian. dia tidak ikut Kristus kok. Dia kan menolak kemanusiaannya, tetapi kan tidak menolak keilahiannya. Oh, Yang mereka berarti sembah itu adalah keilahiannya. Yang mereka tolak itu berarti adalah kemanusiaannya. menyembah keilahiannya. Terus apakah dia sesat? Sesat. Karena antikristus. Mereka disebut antikristus. Kenapa? Karena dia antikristus. Coba bukan. Antikristus adalah mereka yang menolak dia datang dalam rupa manusia. Oke. Mereka itu antikristus. Kenapa? Karena mereka menolak kemanusiaannya Yesus. Ya datang. Terus pertanyaannya ini, siapa yang benar antara Yahudi sama yang Kristus ini? Kristus adalah kebenaran. Kristus itu sang kebenaran. Yesus itulah kebenaran. Semisal Mbak kan pengikut Kristus kan menerima wujud Yesus, dan Yahudi itu tidak menerima wujud Yesus dalam manusia. Ini jawabannya. Sebab banyak penyesat. Nah, mereka itu disebut penyesat. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus itu telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Ya. Siapa saja yang menolak yang ilahi itu datang dalam rupa manusia, mereka adalah penyesat. Orang Kristen itu menerima dia datang sebagai manusia. Semua di luar dari Kristen. Berani nggak orang-orang Kristus itu mengatakan Yahudi bukan sesat? Orang Kristus. Lo memang udah kami katakan sesat kok. Itu orang Yahudi sendiri yang bilang sesat. Itu tulisannya di mana? Paslap. Apa tulisan apa tak? Yang tadi? 2 Yohanes 1 ayat 7. Rasul Yohanes sendiri orang Yahudi mengatakan mereka itu sesat. Terus kalau orang Yahudi menganggap Kristus itu sesat, gimana itu? Orang Yahudi menganggap Kristus itu sesat yang mana? Maksudnya ajaran Yahudi itu semisal kan cuman menerima tidak menerima wujud manusianya. Terus mereka menganggap orang-orang yang menerima wujud manusia ini sesat, gimana tanggapan Anda? Ya nggak masalah, namanya tanggapan orang. Yang penting bukan Yesus yang mengatakannya. Oke. Santai ya sama aja kayak kalian juga kan, sama juga kan kayak Islam juga kan mengatakan kalian juga kan tidak atau kalian juga mengatakan kami sesat karena kami menerima kemanusiaannya. Kan kalian selalu mengatakan gitu. Kalian itu menuhankan manusia gitu kan. Ya nggak apa-apa. Semua orang yang tidak menerima dia datang sebagai manusia itu masuk neraka. Tenang aja, akan dihakimi sama Yesus. Karena dia adalah pemilik hidup dan pemilik kerajaan maut. Wahyu 1 ayat 17-18. Coba kasihkan paslap. Ini. Jadi siapa aja yang nolak, ya mereka akan binasa. Sorry, gue habis nge-share ke Bang Meta. Wahyu berapa tak? Wahyu 1 ayat 17-18. Wahyu 1. Apalagi yang menolak kematiannya. Ini antikris. Oke, 17. Jangan paslap. Mazmur 48. Sion, kota Allah. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota Raja besar. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul
Mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur, engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat. Di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu, ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersukacita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah Dia, seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Mazmur 49. Kebahagiaan yang sia-sia. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Mazmur. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyendengkan telingaku kepada Amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku, mereka yang percaya akan harta bendanya, dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya, atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya, dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya, dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati, orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama, dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya, tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Tetapi dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri, ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba, mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, dikembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur, perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya, semuanya itu tidak akan dibawanya serta. Kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Mazmur 50. Mazmur 51. Pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsyeba.
Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya, Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukan bersorak-sorak kembali.